Satu kasus yang kita nggak pernah lupain kayaknya tuh Bro Ricky udah bahas tentang AI itu gimana belakangnya segala macam. Pas kita minta review materi ini berapa sih, berapa per 10 gitu. Pada jawab 5/10. Simple hanya karena mereka bilang ini gua nggak tahu gunanya buat apa. Ya, mereka nggak peduli. AI itu pembodohan, itu sering banget tuh. Kalau misalnya kita pakai AI nanti sisi manusianya hilang karena nanti semuanya dihandle sama AI gitu. Kayak orang-orang kerjanya apa, nggak ada sisi humanisnya gitu bro. Kita kasih solusi. Ini dia nih bapak-bapak AI nasional. Wah, Udah jadi bapak aja gitu bro. anak-anak muda ini yang luar biasa pergerakannya di sosial media gitu kan. Ada Sepri, ada Ricky, bukan Harun. Bukan Harun. Tapi ini ngeri-ngeri banget. Tadi gue ngobrol di belakang kamera, bantuin kita nih sekarang udah serba robot, AI, punya asisten pribadi, AI Creator Labs. Ada ruang Sepri. Akun lo, coba buka-bukain dong. Techpreneur Boy. Ini Techpreneur Boy. Wah, dahsyat. Gue tadi banyak bongongnya ngobrol di belakang kamera. Gue bilang udah langsung masuk studio aja deh. Udah begini sekarang ya. Udah begini sekarang bro. Tapi masalahnya banyak yang stigma negatif bro. Alah ChatGPT prompting, ujung-ujungnya jualan kelas, prompting. Tinggal ngobrol sama ChatGPT juga gue dikasih tahu kok bagaimana cara bikin hook, caption. Itu menurut gua sih sedikit ketinggalan zaman lah kalau kayak gitu. Sekarang tuh udah nggak zamannya sih sebenarnya. Ngechat ChatGPT cuma curhat tuh kayak ngapain gitu ya bro. Oke. Biasa bunyi-bunyinya gini gak sih bro? Kayak ngapain gue belajar prompt susah? Toh gue ngetik apapun dia ngerti apa yang gue mau. Gitu gak sih bro? Iya kan. Iya berarti kan sebenarnya fenomenal ChatGPT itu kayak gimana sih? Karena mereka juga pasti ngasih tahu kan ke kita. Dan yang lebih pentingnya lagi, oke, prompt ya tinggal tanya aja ke ChatGPT. Bikinin gue prompt ini dong. Dikasih juga bro. Yap. Ya kan? Dan apalagi sih biasanya stigma-stigma tentang AI, ChatGPT. Bahkan yang lebih parah malah tuh gini, ngapain pakai AI gitu. AI itu pembodohan, itu sering banget tuh. AI itu pembodohan. Sama ini bro, kalau misalnya kita pakai AI nanti sisi manusianya hilang. Karena nanti semuanya dihandle sama AI gitu. Kayak orang-orang kerjanya apa, nggak ada sisi humanisnya gitu bro. Oke, kita bahas deh. Mantap, kita bahas nih mengenai prompting dan lain sebagainya. Sampai akhirnya membantu buat para kreator atau mungkin ibu rumah tangga atau apapun itu yang akhirnya punya teman, punya robot yang bisa ngebantu optimasi bisnisnya mereka apa segala macamnya ya. Bener. Boleh. Ini orang-orang Jambi loh, gue pikir anak-anak Jaksel yang melek teknologi. Jambi ternyata mall udah masuk ya, mall. Listrik masuk listrik ya? Waduh. Bahaya ini. Potongan TikTok sih. Ada wifi kok bro, ada wifi. Ada wifi ya, masuk ya. Udah tahu loh, justru ini yang membanggakan dari Jambi. Orang Jakarta jangan mau kalah dong. Bener. Jadi background lu apa nih? Engineering, konten apa segala macam ya? Kalau gue sih purely sebenarnya di content creation sama marketing ya. Gue itu juga trainer UMKM sebenarnya. Cuma sekarang udah ke dunia AI kan. Gue tuh udah, karena gue dulu kuliahnya di China ya, udah kepapar duluan lah sama AI gitu. Jadi gue lebih banyak exploring tentang AI dan gue gabungin sama apa ekspertise gue as content creator sama marketingnya. Nah kalau bro satu ini baru apa bro? Kalau gue dulu emang kuliahnya IT bro, engineering. Jadi dari awal tuh memang belajar ngoding segala macam, database segala macam tuh gue di situ. Terus gue masuk ke startup, kerja di beberapa startup, kecil, sedang, gede, luar negeri gitu kan. Terus sekarang akhirnya lebih ke gimana sih biar gue bisa implementasi lebih ke real life-nya gitu. Akhirnya milih ke AI for content creation. Udah gak kepake bukan ke sekarang udah ada blackbox.ai. Waduh. Makanya gue nggak ngoding lagi bro. Maksudnya nggak ngoding di perusahaan lagi kan jatuhnya kan. Jadi kita lebih ke kayak gimana caranya nge-automate itu gitu. Di blackbox.ai itu kan juga bikin website udah tanpa harus web developer kan berarti kan? Ya sama beberapa lah kayak Lovable gitu kan. Kayak gitu juga. Iya. Dan apa aja toolsnya nanti kita bahas ya bro ya. Bahas semua lah. Detail ya. Kan kalau kita ngomonginnya tentang workflow, kan macam-macam nih untuk ngejadiin sebuah konten yang maksimal kan. Dari mulai text to image, text to video, benar, image to video, image to image, atau video to video, atau kebalikannya bro, video to text. Oh iya, audio to text gitu kan, dibalik lagi. Image to text sekarang udah ada juga. Ngebacanya gimana ya? Nah kan dari image tuh panjang lah. Intinya dari image kan ada pixelnya bro. Dari pixel tuh kita bisa ngedetect kan kira-kira nih setiap pixelnya tuh apa gitu. Iya. Oh iya, dibalikin lagi. Kalau agak sedikit buat platform dulu deh. Leonardo.ai, Gencraft, ya Leonardo lah. Itu kan image to video, text to image, image to text ada juga di situ. Enggak, beda platform ya?
Itu beda platform, cuman sekarang gue yakin banget Leonardo juga bakal ke arah sana kok. Yang sekarang berhasil ngelakuin itu platformnya ya bisa ChatGPT. ChatGPT itu sebenarnya kita bisa minta kayak gini nih. Iya. Sistemnya kan kalau misalnya kita pengen generate image nih, Hmm. kita kasih teksnya, kita pengen bikin image-nya gimana, promptnya gimana, nanti image-nya bakal gimana. Nah, kalau dari ChatGPT, kita bisa masukin fotonya, terus bilang ke ChatGPT-nya kalau gimana caranya gue bisa bikin foto kayak gini juga, tapi di platform lain gitu. Dan dia bakal generate promptnya, asik kan? Iya. Oh, gue baru nge lagi, gue juga pernah ngelakuin ya tanpa sadar ya. Ada foto kayak begini, tapi kalau gue bilangnya referensinya dari gambar ini, secara nggak langsung kan sebenarnya dia bisa ngebaca berarti kan? Nah, itu. Oh iya. Oke lah. Kita bahasnya detailnya biar urutan ya. Nanti ujung-ujungnya rekomendasi tools yang harus dipakai biar teman-teman tuh udah nggak perlu repot dan menepis stigma tentang AI, ChatGPT kan bukannya semua juga. Termasuk bini gue juga gitu. Kamu pelajarin ChatGPT lah, bukannya semua orang tinggal nanya aja di ChatGPT kan gitu kan ujung-ujungnya. Iya. Tapi yang membedakan tentang prompting tuh yang akurasi tepat seperti apa sehingga pertanyaan yang baik jawabannya juga akan baik. Kan itu kan jadinya kan ketika lo nge-prompt juga secara maksimal, hasilnya juga yang dia dapat tuh dari mana sih? Bing, Google gitu ya biasanya ya? Oh, nggak kayak gitu sistemnya Dia sih. datanya banyak sih bro, nggak cuma dari situ, dari the whole internet yang dia kumpulin, jadi dia masukin ke satu server gitu. Jadi Oke. kita nggak tahu lah ya, maksudnya dari belakangnya tuh seluruh datanya dari mana aja sumbernya, tapi nggak sesimpel cuma dari Google atau Bing. Dia udah banyak banget kumpulan data yang dia punya gitu. Oke. Kita mulai obrolannya Gimana nih? secara runut nih bro. Setelah highlight Lanjut. tadi ya. Indonesia dibanding dengan negara-negara yang lain. Kayak dulu Meta juga tentang apa virtual apa? Metaverse. Iya. Too early, Friendster too early dan lain sebagainya, terlalu cepat itu juga akhirnya malah bumerang. Karena memang Indonesia mungkin belum siap dalam hal Benar. ini. Mengenai AI, tadi lu bilang lu kuliah di Cina, ya kan, samping lu juga orang Cina. Waduh. Ya bener dong. Benar, Salah benar, gue di benar, mana gitu kan. benar. Nah, kita lihat secepat apa orang sekarang tuh udah bisa menerima tentang AI. Soalnya ada yang bilang bahwa kayak ini live AI kelihatan nggak proven, robot banget gitu. Sebenarnya gimana sih Indonesia terhadap AI? Sebenarnya Indonesia ini sorry to say ya untuk siapapun yang nonton lah ya. Indonesia itu sangat amat lambat dalam adaptasi AI ini sebenarnya. Oke. Ya, dalam 1 tahun kebelakang ini kita lihat lah, hanya segelintir orang kok yang bisa pakai AI untuk image, AI untuk dan lain-lain. Even ChatGPT itu hanya segelintir orang yang ngerti kalau itu AI. Kalau kita cari di pencarian itu, kalau ketika kita nanyain apakah AI lu ngerti, enggak, gue nggak ngerti AI. Tapi lu tahu ChatGPT? Iya, gue tahu. Gue ada survei kemarin ke salah satu universitas di Sumatera ya, bukan Jambi tapi. Oke. Nah, Oke. di situ gue ada 150 partisipan. Gue tanya, kalian ngerti AI nggak? Paling cuma 10 orang yang angkat tangan. Tapi kalian tahu ChatGPT nggak? Tahu semua. Nah, Oke. itu yang bikin Indonesia ini lambat sih kayaknya. Dan terus satu lagi yang bikin Indonesia ini gue bilang terlalu lambat adalah perkembangannya. Yang tadi itu, stigma kayak tadi masih banyak gitu. Buat apain sih pakai AI? Ngapain sih pakai ChatGPT? Belum ke arah promptnya ya. Bahkan pertanyaan paling lucu yang sering gue dengar adalah, prompt itu apa bang? Wow. Sama AI itu apa bro? Nah, Itu masih banyak bro yang nanya. AI itu apa? AI Iya. itu apa? Oh, oke. satu kasus yang kita nggak pernah lupain kayaknya. Kemarin kan dari sisi engineering tuh Bro Diki udah bahas tentang AI itu gimana belakangnya segala macam. Pas kita minta review berapa materi ini, berapa per 10 gitu. Pada jawab 5/10, 6/10. Simple hanya karena mereka bilang, ini gua nggak tahu gunanya buat apa. Apa prompting apa yang mereka nggak tahu? Cuman teknik-teknik dasar prompting bro. Lebih ke kayak misalnya nih, kalau misalnya prompting harus spesifik, ya kan? Terus kayak kalau misalnya kita udah nge-prompt nih, ChatGPT udah bales, gimana cara kita ngebalesinnya lagi gitu. Kita lebih baik ngedit dulu atau kita ngebales lagi ke bawahnya. Kalau dia nggak nyambung harus kayak gimana. Oh itu tuh. Nah sebenarnya kayak gitu-gitu aja bro. Tapi itu udah dalam katanya. Ya, mereka nggak peduli gitu loh dengan konsep-konsep yang ada kayak gitu. Mereka taunya ChatGPT masalah mereka apa, bisa solve nggak gitu. Oh iya sih, wajar sih. Kan mereka juga pasti kan taunya masalah nih gue hadapi, lu bisa kasih solusi nggak kan gitu kan? Ya. Nggak peduli tapi ya? Nggak peduli, kayak kita ajarin ini struktur prompt yang bagus. Pasti Bro Dery juga ngerasain lah. Ketika kita ngasih struktur prompt yang bagus tuh kayak gini, jawaban dari mereka ya ngapain harus kayak gitu? Gunanya apa? Kita berangkat dari why aja kalau gitu. Coba.
kenapa kita harus pakai AI yang sebenarnya ujung-ujungnya juga kita tahu bahwa pembahasan kali ini adalah biar bisnis kita lancar, sukses, kalau memang orientasi bisnis ya bro. Tapi maksud gue apa sih esensinya kenapa juga kita harus pelajari mengenai AI? Menarik nih, gua dulu kali ya. Iya boleh, gantian. Kalau dari sisi gua ya, implementor gua ya, bukan engineer kayak Bro Ricky ya. Itu pentingnya kita pakai AI adalah satu, cutting dari satu workflow, motong waktu kita buat ngerjain satu hal yang biasanya kita kerjain 8 jam. Let's say apalagi bikin konten ya. Nyari ide kalau zaman dulu hari-harian tuh, ngabisin waktunya 24 jam mungkin. Iya. Kalau sekarang kata-ketik di ChatGPT bikin ide prompt yang bagus, 1 menit 100 ide kelar. Iya. Nah, jadi cutting workflow itu di segi apapun, mau itu bisnis, mau itu UMKM, mau itu konten, itu ngebantu banget. Gitu sih. Oke. Tujuan Ricky. akhirnya sih sama sih kalau menurut gua bro. Kan tujuan akhirnya selalu waktu ya kan, paling mahal waktu kan. Jadi ya kalau misalnya tadi lebih ke pakainya, kalau gua kayak bikinnya tuh lebih kayak kalau misalnya ada masalah ini, kira-kira solusinya apa nih yang paling tepat untuk masalah ini pakai AI. Jadi lebih ke problem solving skills-nya sih yang bikin AI-nya itu penting gitu. Karena kalau kita nggak ngerti AI-nya, kita problem solving itu lebih lambat bro. Maksudnya kita belajar sesuatu tanpa AI itu akan lebih lambat daripada kita belajarnya itu pakai AI gitu. Oke, tapi tahu dari mana kalau itu jawaban yang qualified atau mungkin kualitatif atau kualitas lah? Kan soalnya dia pasti jawab, nggak mungkin ChatGPT nggak jawab. Kita ngomong konteksnya ChatGPT dulu ya. Yap. Terus tahu dari mana bahwa kayak, thank you atas jawabannya, copy paste, nggak works. Nah, berarti kan balik lagi sebenarnya obrolan ke prompting kan sebetulnya ya. Yap. Nah, terus apa tolak ukurnya bahwa prompting lu lebih bagus daripada prompting gue yang misal masih awam? Contoh aja misalnya. Oke, sebenarnya nih kalau mau ngomong satu prompting yang satu struktur penuh, itu ada 5 hal ini sebenarnya. Yang perlu kita lakuin pas kita prompting. Oke. Agar hasilnya bagus tadi kan. Oke. Yang pertama nih, kita tentuin dulu si ChatGPT ini role-nya sebagai siapa. Contoh kita pengen diskusi sama content marketer yang udah expert misalnya. Iya. Ya bilanglah, kau adalah seorang content marketer expert. Nah, itu gunanya biar dia ngekelompokin data mana sih yang pengen dia gunain atau dia harus bertindak sebagai siapa gitu. Oke. Kalau kita random aja, ya hasilnya juga random gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting juga nih. Harus ada konteks. Jadi setelah kita kasih role, kasih konteks dulu. Gua adalah seorang entrepreneur misalnya, pengusaha. Gua lagi punya masalah tentang CRM dan segala macamnya. Baru kita masuk ke 3, actionnya. Jadi udah kita ceritain nih semuanya di konteks tadi, baru kita suruh dia ngapain. Kasih dong gua ide buat nge-cut proses CRM gua misalnya. Contohnya ya. Nah, itu udah clear tuh kan 3. Dia sejauh ini dia udah tahu dia sebagai siapa, dia udah tahu kita apa, dan dia udah tahu dia harus ngapain. Nah, satu lagi biar makin oke nih, kasih contohnya yang kita mau tuh gimana hasilnya. Gitu. Sama satu lagi, formatnya bentuknya apa. Nah, cukup 5 hal ini tuh sudah sangat membantu banget. Dia udah tahu dia sebagai siapa, kita lagi kenapa, terus actionnya apa, terus contohnya gimana hasilnya biar kita puas gitu. Sama yang kelima, bentuknya gimana biar kita gampang bacanya. Bentuk tuh maksudnya formatnya. Tabel, list, naratif, deskriptif. Poin-poin. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya promptnya udah kayak gitu juga bro, cara kita ngukur bagus atau enggak yang itu pertanyaan itu ya. Iya. Biasanya ada 2 sih bro. Lebih ke kayak pertama AI-nya tuh ngerti nggak kita ngomong apa. Jadi misalnya kita minta dia kayak tolong bikinin ide konten nih misalnya. Dia ngeh nggak tuh? Maksudnya dia ngerti nggak ide konten tuh apa? Terus kayak dia beneran kasih apa yang kita mau atau enggak gitu. Oke. Kalau misalnya itu udah oke, anggaplah ide kontennya udah bagus kan. Maksudnya udah dikasih sama dia ada 10 gitu. Kita minta 10 dia kasih 10 gitu kan. Berarti kan pertanyaan berikutnya adalah kualitas dari ide itu sendiri kan. Berarti itu akurasinya gitu. Misalnya kita mau dia kayak ide konten tentang AI, ide konten tentang marketing gitu misalnya. Kalau dia ngasihnya ide konten tentang yang lain-lain berarti kan dia ngaco kan. Dia udah bener nih, dia udah ngerti kita butuh ide konten. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah biasanya parameternya cuma 2 itu sih bro. Oke, dan keukur bahwa ini tuh benar, valid, itu seperti apa ya? Karena dia nggak mungkin nilai diri dia sendiri kan? Kumpulin aja datanya bro. Jadi misalnya kita tes 100 kali lah gitu misalnya. Dengan satu prompt yang sama, kita tes 100 kali, tapi hasilnya tuh maksudnya
tadi niche-nya misalnya kita bedain nih, satu marketing, satu teknologi, satu AI dan lain Oh, sebagainya itu kan. di project-project berbeda. Ya, Kalau di project- ChatGPT kan berarti kan ada banyak project gitu ya. Jangan digabungin obrolan yang sama satu kolom page gitu. ya, Oh, itu triknya begitu ya? ya, ini eksperimennya biar murni kita pengen tahu dia salahnya di mana gitu kan. Iya. Anggaplah 100 kali tadi kita tes berbeda-beda. Kita kan udah punya ekspektasi nih, Bro. Hasil akhirnya tuh apa? Misalnya tadi kalau kontennya tentang marketing berarti 10 yang kita mau tuh kualitasnya kayak gimana? Itu kan Iya. kita ada ekspektasi kan. Nah, sebagai manusianya tuh sebenarnya tugasnya adalah ngemastiin hasil dari AI-nya tuh sesuai dengan apa yang kita mau. Oh iyalah. Nah, nanti dari 100 kan kita bisa cek, Bro. Misalnya 90 kena nih, berarti akurasinya 90%. Gitu. Paham gue. Kalau misalnya akurasinya masih 50%, berarti kan kita bisa cari nih bagian dari prompt tadi nih, bagian mana yang nggak akuratnya bagian mana. Nah, caranya gimana ya? Testing lagi gitu. Bagian tengahnya dibuang, diganti yang lain, terus tes lagi ke 100 data dan seterusnya. Ya. Itu upaya untuk biar jawabannya tuh oke gitu ya. Makin akurat, betul. Kalau kita copy paste tuh sebenarnya ngaruh gak sih? Sebenarnya masih banyak yang pengen gue tuang nih. Gue coba gali terus ya. Kayak misalnya contoh konten gue pernah viral, views sekian misalnya. Terus lo copy paste tuh link yang pernah lo coba posting lah Oke. gitu. Itu dia bisa ngebaca gak sih? Sejauh yang gua tahu sih dia bisa tahu bendanya apa, tapi dia belum bisa nge-extract isinya. Jadi misalnya Oke. Bro Dery kasih link Instagram nih, let's say gitu kan. Dia bisa tahu kalau itu link Instagram dan dia bisa tahu kalau itu Reels misalnya. Tapi dia nggak bisa nge-extract isi dari video itu tentang apa, terus kayak videonya bentuknya gimana tuh dia belum tahu, belum ke arah sana gitu. Kalau kita keluar dulu, terus kita coba translate video to text. Ya, itu yang bisa bikin. Itu bisa tuh. Teksnya keluar. Baru teksnya kita masukin ke ChatGPT. Yes. Nah, itu bisa. Oke, berarti bisa juga dong semacam amati tiru modifikasi, ketemu konten lagi viral, kita coba kawinkan dengan industri yang kita punya. Ya udah, tinggal kita bilang dari konten tersebut, dari hasil bacaan video yang udah aku ubah ke teks, coba dong bikin versi industri makanan Yes, Bisa. dari video fashion tadi. Bisa tuh ya? Bisa. Bisa. Wow. Itu berarti rumus prompting kan sebetulnya ya? Iya, Iya. benar. Itu alasannya kenapa. Ini bro. Makanya alasannya kenapa lo harus belajar prompting, jangan langsung resisten. Ujung-ujungnya jualan kelas nih, kelas prompting nih. Kan begitu kan? Benar. Ternyata Sering ada banget tuh. ilmunya loh ke begini-begini, nggak asal-asalan. Ya, kalau dia nggak ngerti itu kan mentoknya di itu, Bro. Dia nge-prompting hasilnya ini, oh jelek nih, oh bagus nih. Terus dia nggak tahu juga harus ngapain gitu. Dibiarin aja. Dia nggak tahu bagian promptnya yang salah atau hasil ChatGPT-nya salahnya kenapa kan dia nggak tahu gitu. Iya, betul. Nah, makanya gap terbesar tuh ya yang harusnya kita lakuin pas gunain AI adalah knowledge kitanya yang kita tingkatin. Jadi kita tahu nih ketika AI-nya salah, itu kita tahu, kita bisa nilai. Ibarat kata nih, gue bikin skrip misalnya ya. Tapi gue nggak ngerti skrip yang bagus itu gimana. Bikin aja pakai ChatGPT misalnya kan, ketik selesai kan. Cuman buat nilainya, Nah itu. kalau knowledge kita nggak punya, gimana? Udah asal copy paste, bikin caption dong, copy paste. Kok Yap. view-nya nggak naik-naik ya? Iya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Yang disalahin AI-nya, Bro. Itu yang AI bahaya. belum sempurna nih, masih Iya. begini nih, masih beta nih. Iya. Analoginya misalnya kita hire anak magang gitu kan, kita nggak jelasin kerjanya ngapain, Iya, apa iya. segala macam, kita nggak ajarin nih. Dia ngerjain salah, terus yang disalahin tuh kitanya gitu. Iya. Kan sebenarnya ya harusnya kita ajarin kan, kayak Ah. ini kayak gini loh. Anak magangnya kan nggak bisa ngerti sendiri gitu. Oke. AI-nya si anak magangnya ceritanya tadi. Iya, yang salahnya malah kamu gimana sih? Iya. Saya udah approve kamu magang, udah saya tanda tangan tuh permintaan dari sekolah kamu gitu ya misalnya. Iya. Tapi nyatanya kok kamu malah nggak bawa omset masuk ke perusahaan. Iya. Tapi sementara ya Pak, saya bingung sih ngerjain apa nih Pak. Nah, itu sih. Gitu. Oh, oke. Dan mereka sejauh apa tentang edukasi seperti ini, tentang prompting ternyata seketat ini gitu loh. Dan sebentar, konteks apa tadi? Action itu lo tau dari mana? Nah, Format template itu. sebenarnya itu langsung dari CEO OpenAI ya. Yap. Siapa namanya? Gue lupa lagi. Sama Altman ya. Ya, ya mereka tuh udah kasih panduan gimana caranya kita bikin prompt di aplikasi mereka gitu loh. Oke. Nah, bahkan ada satu website namanya apa bro buat belajar prompt. Gua lupa lagi. Oke lah, itulah. Ada satu website Ya. pokoknya buat belajar prompt. Di situ tuh udah lengkap. Lu mau bikin gambar gimana udah ada caranya. Lu mau bikin apa udah ada caranya. Ya, Oke. tinggal kita pengen nambah knowledge-nya atau enggak sih sebenarnya. Semua tuh udah ada di internet kan. Iya. Konsep kita sekarang. Iya. Gitu sih. Gue juga dapat nih akhirnya gini nih tentang prompting ya. Yap. Ya mungkin ini menang tua kali ya, menang pengalaman, menang sekian jam kali ya.
terbangnya gitu kita mah izin punten gitu ya. Kayak misalnya contoh, gue nanya sama lu nih, lu seorang motivator misalnya, anggaplah begitulah, ahli di bidang A gitu. Terus gue tanya, yang pertama gue akan lakuin, Pak, kasih saya masukan dong, saya lagi drop. Itu yang pertama tuh. Kan dia juga bingung ya, masukan apa nih? Gue juga nggak tahu nih. Iya kan? Tapi ketika yang B, Pak, posisikan diri Bapak nih misalnya orang yang sudah menikah selama 8 tahun. Dan Anda punya 4 anak. Nah, itu konteksnya tuh bro. Ya kan? Ini loh yang dimaksud nih prompting tuh, makanya kenapa penting gitu kan? Nah, saya tuh lagi punya masalah. Saya belakangan ini kan pulang malam, saya kerja, semua saya kerjain, bisnisnya A, B, C dengan harapan omsetnya banyak. Tapi nyampe rumah tuh istri manyun, marah-marah. Sebenarnya mana sih bisnis yang tepat yang harus saya pilih? Satu aja yang kuat. Itu actionnya tuh. Action tadi tuh. Iya ya, baru dan seterusnya gitu kan? Ya. Baru kita kasih contohnya misalnya, apakah gua harus ngelakuin A, apakah gua harus ngelakuin B? Nah itu contohnya tuh, example-nya tadi. Oh iya. Kasih tahu dong gitu. Terus apakah jawabannya itu cuman ya atau tidak, atau kita maunya kayak ya kamu harus gini itu kan formatnya kan. Kita mau dia cerita. Iyanya kenapa? Itu formatnya. Sesimpel itu sebenarnya. Itu loh kenapa prompting tuh penting tuh segitunya teman-teman. Jadi bukan asal nanya, karena kualitas dari si ChatGPT atau AI itu sesuai dengan apa yang lo berikan di awal. Gue juga keder juga kali ketemu lo di jalan, Bang. Gimana caranya gue sukses, Bang? Maksudnya ya lo apa? Bisnisnya apa? Ya kan? Kan keder juga kan gue kan. Itu juga maaf ya, ada juga tuh pernah kayak gitu ketemu gue di jalan gitu di mall, Bang. Gimana cara konten gue viral ya, Bang ya? Iya apa? Lu apa? Lu lagi bahas apa? Kan kita harus observasi dulu kan. Harusnya kan dia nge-prompting gue dong. Dia nge-prompt gue kan. Bang, gue udah coba begini Bang. Coba deh Bang, posisikan diri lu adalah lu punya bisnis di bidang F&B. Nah, kan gue jadi enak. Oh F&B. Kan karena beda F&B sama fashion misalnya. Oh F&B oke. Nah gue tuh pernah ngelakuin gini. Oke. Ternyata tuh penting, prompting tuh begitu ya. Penting banget. Cuma gue ada satu tips sih sebenarnya untuk orang-orang ketika mereka udah belajar prompting, udah pakai yang konteks kita bikin tadi, tapi hasilnya nggak bagus. Nah, satu tips itu adalah coba kasih di ujungnya itu satu pertanyaan kayak gini. Tolong sebelum lu jawab kasih dulu dong pertanyaan-pertanyaan ke gua biar gua jawabin biar hasilnya sempurna. Oh itu kan rumus coaching gitu. Nah, sebenarnya logikanya sama bro kayak. Iya, seorang coach itu dia nanya untuk ngegali potensi kita. Yang coach yang benar-benar certified ya. Coach ini, dan seterusnya gitu. Atau analoginya mungkin tadi ke anak magang tadi ya bro ya. Kita kan pengen dia ngerjain sesuatu tuh dia nggak cuma ya gue bisa gitu. Tapi pas dia ngerjain ternyata hasilnya salah gitu kan. Ya udah lu sebelum lu ngerjain lu tanya ke gua dulu beberapa pertanyaan, pastiin lu bener dulu, ngerti dulu. Iya. Nah sebenarnya kan sama kan konsepnya. Gitu. Iya kita kan keluar kalau memang ditanya tuh. Iya. Nah itu sih. Karena bisa jadi konteks yang kita kasih kurang atau kayak action yang kita minta dia masih nggak ngerti maksudnya apa, ambigu gitu kan. Nah, gitu. Gue coba posisikan AI ini, robot ini adalah di gue kan ya, ketika gue berasa misalnya gue diundang di sebuah korporat gitu ya kan, seminar atau internal maupun eksternal gitu, gue sharing tuh. Abis itu ya udah, oke ada yang mau nanya, dia nanya di rasa-rasa dia tuh tanya tuh kayaknya udah gue kasih tahu tuh materi gue, tapi tiba-tiba gue keluar dengan spontanitasnya adalah bahwa, kok gue bisa jawab begitu dengan insight gue yang begini ya. Gara-gara dia nanya ya. Gara-gara digali kan. Gara-gara digali. Nah itu sih. Itu tips penting tuh. Oke, apa yang akhirnya kita bisa pelajarin? Kita praktek deh sekarang deh, coba deh. Ya mungkin simpel-simpel aja gitu, praktek-praktek yang biar teman-teman ada gambaran, atau lo mungkin punya PowerPoint atau mungkin gimana? Nih kita masuk ke sini nih. What are you working on? Apa nih bro? Misalnya kita mau ngapain nih? Coba sebelum itu gue mau tanya dikit. Fitur yang di atas sana gratis plus pro. Apakah dengan kita berbayar itu udah jawabannya pastinya maksimal, atau cuma gara-gara kebatasan atau limitasi dari si karakternya aja? Hasilnya pasti lebih baik dari yang gratis karena model yang dia pakai berbeda, jumlah data yang dimasukin tuh berbeda gitu. Ibaratnya ini mungkin gue analoginya simpelnya, kalau yang gratis yang ngejawab mungkin anak umur berapa tahun, misalnya 20 lah ya, gitu ya. Tapi kalau yang berbayar kan datanya makin banyak tuh. Iya. Jam terbangnya makin jauh kan. Berarti anak umur 29 tahun gitu misalnya. Bedanya di situ bro. Jumlah data yang dia punya tuh lebih banyak, makanya hasilnya seolah lebih pinter gitu dari yang satunya lagi. Gitu. Bayangkan berarti kalau umur 35 tahun. Nah, terus lo punya partneran sama orang ini berupa asisten lo, robot.
Terus dia punya podcast juga. Yes. Dibantu banget tuh berarti bisnisnya ya. Masuk tuh, Bro. Hah? Gimana? Pengen gak sih? Yuk, agak narsis sedikit boleh kali Boleh. ya. Pengen gak sih lu berpartner sama orang itu gitu ya kan? Iya. Apalagi dia mungkin jam terbangnya tuh bener-bener tinggi banget itu jamnya gitu. Contoh belajar marketing dari Bro Dery gitu langsung. Bro, Atau ini, Bro, dia pengen buka baju. cara meningkatkan omset UMKM dari kasih solusi, Bro. Wah. Oke. Boleh juga sepertinya. Asik juga kalau kita kolaborasi. Iya. Kalau lo mau coba lo komen mau di bawah deh. Ya. Coba kita mulai aja. Ask anything. Monggo bebas. Apa kira-kira gini, kita mewakili dari audiens deh. Yang Boleh. rata-rata mereka punya resah tuh dari sisi yang mana ya? Biasanya ya UMKM atau mungkin bidang apa misalnya? Kayak kalau di Apa sih? UMKM berarti marketing strategi biasanya. Ya boleh aja bebas. Coba Ini aja. sekalian kita contohin yang jelek gimana, yang bagus gimana. Ya, boleh. Ayo Nah, clear. lanjut dulu. Yang Ini jelek- kerekam ya, di gambar muncul ya teman-teman ya. Oke. Yang jelek lah ya. Kan gampang nih yang jelek nih. Ya. Soalnya kayak bisnis gue drop 30% bulan ini, gitu kan? Oke. Kenapa? Gitu misalnya. Waduh. Ya nih bener juga ya. Berpikir Betul. dia tuh, mikir. Mikirnya udah lama nih. Harusnya kalau mikir lama hasilnya bagus ya, Bro. Iya. Justru keder nih. Lu siapa? Kenalan dulu apa? Berpikir keras nih dia, Bro. Bisnisnya bisnis apa gitu kan? Iya. Oke. Coba kita analisa ya. Penurunan 30% bisa disebabkan satu dari dua hal besar. Awareness, traffic. Oke. Nah, CTR jawabannya kan iklan. sebenarnya terlihat bagus-bagus aja kan, Bro? Iya. Ya kan? Oke. Kayak awareness segala macam ya anggaplah bagus gitu. Tapi kan Oke. nggak sesuai dengan konteks yang dia punya, Bro. Kayak misalnya bisnisnya ini yang drop nih bisnis apa gitu. Bisnis travel sama bisnis F&B kan drop pasti beda. Oh iya. Awareness-nya pun Iya. definisinya beda gitu. Terus dia bilang algoritma IG turun. Emang bisnisnya ngelakuin digital marketing? Nah, Oh Belum tahu, kan? Iya. Iya. Oh gila, makin yakin nih sepenting itu prompting ya. Mm-mm. Oke, bawa lagi 7 penyebab paling umum. Nah, ini dia ngasihnya yang umum-umum kan, Bro. Umum doang. musiman lebaran dan mudik. Kalau dia cuma bisnisnya tambang gimana? Nah, itu. Apa urusannya sama mudik? Iya. Mm-mm. Wah, kena lo ini. Kalau misalnya sekarang masih belum mulai lebaran gimana? Kan nggak, maksudnya belum Ya, terjadi gitu. Iya. Itu konteks yang harus kita kasih tuh, Bro. Spend iklan turun, salah targeting. Coba kita lihat ya. Cek ads manager. Kalau ngiklannya di TV sama radio gimana? Wah. Enggak. Emang ada ads manager, Bro? Iya. Wah, iya ya. Wah, inilah melek nih jadinya nih prompting nih. Jam buka berkurang saat iya, umum banget ya ini ya. Iya. Ini kayak di Google juga ada, Bro. Iya, bener. Oke. Terus nanti orang-orang bilang kayak, "Alah nih sama aja kayak Google, mending gua Google kali ya." Iya, yang nomor 6 lebih lucu tuh. Ada kafe baru viral. Dari mana dia tahu ini kafe? Dan dia tahu kafe viral di TikTok radius 3 km tuh gimana, Bro? Iya juga ya. Ya ini Iya. bahaya nih. Iya, ada kafe baru viral di TikTok dalam radius 3 km. Gunakan keyword search. Ini kalau orang-orang yang percaya-percaya doang, anggaplah dia emang beneran punya kafe ya. Pertanyaan dia tuh. Keliling dia 3 km nyari mana kafe yang viral ini. Nggak, yang lebih bahaya gini, Bro. Dia bilang ke teman-temannya, "Wah, ChatGPT ini bisa nge-track lokasi kita." Oh iya juga bener. Bahaya banget nih, dia pokoknya tahu kita di mana, Bro. Iya kan? Dia ngitung langkah kan, set, pakai meteran. Set dari kafenya dia 3 km. Dicek kanan, oh ada. Pas banget ada kan? Ada kafe. Oke, sip. Ini nih yang dia maksud deh. Ini yang dimaksud. Besok gue kirim sesajen. Padahal mungkin jangan-jangan bukan gara-gara audiensnya atau marketnya pindah ke sana ya. Belum tentu kan? Tentu. Belum tentu tiba-tiba langsung fitnah aja. Ini pasti nih, gara-gara ini penyebabnya nih. Ini coba kita gali ya, Bro, nomor 6 ya. Oke. Misalnya kita bilang gini, Bro. Anggaplah ternyata pas lagi yang ngetik tuh beneran dia punya F&B. Ya, Ya. Misal, ya. oh ada nih, misalnya coba nih. Ya. Ya, coba. Misalnya dia bilang kan kayak ini kafe apa dan lo tahu dari mana gitu misalnya. Oke. Berpikir keras dulu tuh. Wah. Mengarang bebas lah dari situ. Oh iya ya. Kalau Ini- spesifik dia cepat banget memang ya. Oke. Tuh. Might be trending in Jakarta, Bro. Padahal kita orang Jambi. Wah, gila. Ini teman-teman biar harus tahu nih tentang prom ini nih, biar kebuka gitu loh. Soalnya ini pertanyaan sama, ya wajar lah mungkin
pertanyaan ini kan bukan berarti mewakili dia tuh adalah nggak ngerti, bego, bodoh gitu, enggak ya, mungkin Enggak. awam ya. Ya. Bini gue pun juga nanya gitu loh. Masih sesimpel edukasinya masih nyampe di kayak, bukan ChatGPT tinggal nanya aja ya. Kan semua juga bisa nanya. Kenapa orang-orang ada yang jualan kelas prompting ya tuh? Masih kayak gitu. Istri gua tuh masih kayak masih butuh edukasi banyak gitu loh. Iya. Sesimpel kita bisa ngasih tahu bro, kayak misalnya di ChatGPT ini ada namanya hallucination bro. Jadi hallucination itu ada kemungkinan dari si ChatGPT-nya itu memang jawabannya tuh halusinasi. Jadi nggak valid gitu. Taunya dari mana? Itu memang diklaim juga dari platformnya. Jadi kayak ini kan mereka bikin AI nih. Hasilnya ini ada kemungkinan salah loh gitu. Dari platformnya juga ngeklaim gitu. Nah, kalau kita nggak belajar prompting kan kita nggak tahu ya kalau kemungkinan itu ada gitu. Jadi setiap kali jawabannya muncul apa kita percaya aja. Jawabannya apa kita percaya aja gitu. Tapi kalau kita tahu ada itu, setidaknya kita bisa klarifikasi ulang kayak yang ini kita lakuin sekarang. Oh iya, oke. Nah Nih, ini, kemungkinan tetangga baru yang lagi nyedot nah apa nih makin nggak jelas lagi. wah iya sih. Sumber Kompas Food itu kan dia ngasih sumber lagi nih, viral. Aduh. Nih. Jujur ya, gue bukan dibuat-buat nih. Nggak nyaman sih kalau dapat jawaban Iya kan. hasil prompt kayak begini. Ya. Soalnya ya gue nggak ngerasa bahwa bisa juga, mungkin gue lagi belajar juga tentang prompting misal gitu ya, biar objektif gitu. Tapi ketika kita prompting itu jawaban puasnya tuh berasa banget. Iya lagi, oh iya ya, ada aha momennya. Iya. Hahaha. Ya. Kayak bener-bener lu konsul sama orang yang memang udah pakar kan jadinya kan. Iya lagi, cara gue nemu info ini. Social listening sweep, monitor hashtag regional. Wah gila nih. Kayak gue mau minta solusi tapi dikasih jawaban kayak gini, gue bingung loh, gue harus ngelakuin apa nih, jujur aja. Coba kita gini bro. Oh, tapi bisnis gue kan media, apa hubungannya Oke. Sama- Ya oke. kafe ini gitu kan? Nah ini kita coba giring ke objektif ya. Kan Iya. pasti kan yang nanya juga kayak, maksudnya gimana sih gitu kan. Iya. Berpikir keras biasa. Bukan jaringan ya guys ya, tapi memang cara kerjanya begitu ya. Eh. Lu tanggung jawab loh bro kalau dia sampai sakit kuning loh. Lu tanggung jawab loh, sampai robotnya diopname pokoknya. Kasihan lu dia loh. Maaf kalau contoh kafe tetangga tadi Tuh. bikin melenceng, itu ilustrasi cepat kalau bisnis kamu Airbnb. Ngulang dari awal. Ngulang dari awal. iya. Ngulang. Jadi Percuma kayak kan tadi. Iya. Bayangin dia udah curhat panjang lebar tuh bro. Dia percaya nih bla bla segala macam 2 jam tuh dia ngotak-atik di situ. Oke. Terus ternyata oh tadi cuma ilustrasi kata dia. Wah, ini juga masih kurang tajam sih bandingkan watch per. Oh, ini media, oke. Dia udah mulai masuk ke ranah media nih. Udah mulai agak-agak tahu nih kita apa kan? Ya. Tapi masih mengarang bebas kan bro? Masih. Tuh, CPM iklan anjlok. Bawa lagi coba. Oke, nah ini simpelnya contoh yang buruk. Yang buruk. Ya, contoh Gue yang pengen anggaplah mereka tuh iya tahu gue tinggal prompting, tinggal ada tadi kan mungkin habis nonton konten-konten di ruang Sepri apa segala macam kan kayak konteks bla 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 bla, anggaplah dia tahu buruk. tapi kurang tepat. Boleh dikasih contoh nggak umumnya? Oke, Nah, kan boleh. iya, kita nggak bisa menilai orang, siapa tahu dia udah tahu tentang rumus konteks, action bla 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 tadi kan. Oke, ya udah gue coba perkenalkan diri gue minta dia posisikannya begini, habis itu gue kenalin gue begini dan gue contoh-contohnya begini apa segala macam ya. Tapi mungkin kepleset gara-gara ngasih contohnya kurang tepat. Ya. Yang mungkin subjektif menurut dia kan, siapa tahu kan ada satu konten yang menurut dia suka, tapi belum tentu gue suka dong. Ya. Yap. Nah, kan harusnya kan di konteks yang disukain sama banyak orang di industri tersebut gitu kan. Ya. Itu kan harapan kita. Coba, ada nggak? Berarti ulang lagi dong ya? Ulang lagi. Ulang lagi. Oh, kalau mau nanya dengan di luar topik harusnya lebih baik di New chat, ya. New chat ya? New chat. Biar nggak membiaskan yang ada di dalam ya? Benar, Yes. benar. Oh. Kalau mau lebih aman lagi sebelah kanannya ada temporary bro. Ini temporary ini kalau misalnya kita klik dia akan nggak inget apapun yang pernah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Karena kan ChatGPT kan ada memorinya gitu. Iya. Nah dia inget kan kita pernah nanya apa segala macam dia tuh berapa inget. Diklik dulu baru chat apa chat Iya. dulu baru klik? Diklik dulu baru chat. Tapi sayang dong kalau kita coba ajak obrolan lagi lebih dalam, dia nggak tahu data. Kan kadang Iya. dia suka bilang kayak gue nih, misalnya udah panjang nih satu kolom nih, history gue udah panjang banget, tiba-tiba kayak nyapa gue, Derry kasih solusi. Gila ya, padahal gue udah kapan tahu tuh ngejelasin gue tuh kasih solusi gitu ya. Iya. Oh oke. Cuma nih biasanya dipakai untuk testing bro. Untuk kayak memastikan memang promptnya nih bener begitu. Bukan gara-gara dia udah ingat sebelum-sebelumnya. Kan kalau kita misalnya nggak pakai temporary kan hasilnya nih bisa jadi bagus, tapi bagusnya apakah
selalu konsisten bagus atau enggak gitu kan. Oke. Anggaplah kita nggak usah pakai lah ya. Yaudah, Nggak oke. pusingnya. Ya. Apa nih bro? Ini yang tadi dia udah tahu tentang Ya. prompting tapi belum tepat. Oke. Biasanya ya udah ya apa adanya, coba ketik aja. Posisikan diri lo sebagai Ini tentang marketing tadi aja kan. Iya, boleh. Samain marketing aja ya. Masalahnya pokoknya bisnis gue drop Masuk aja 30%. F&B sekarang, F&B. Ya, ya, Kerucutan F&B. F&B. Kamu adalah seorang pemilik bisnis F&B, Oke. ya kan? Ah, Bisnis kamu drop 30% bulan ini. oke. Nah, anggaplah ini kita bilang beberapa bulan terakhir ada banyak acara di daerah dekat kafe atau restoran kamu, misalnya gitu. Ah, oke. Terus misalnya kita bilang lagi, Di sini tadi kan awalnya apa tadi? Prompting di awal format template. Role, konteks. Role, Role, konteks. konteks. Ini konteksnya. Ini konteks nih. Ya. Abis konteks berarti ngejelasin Action. kitanya. Action. Nggak, Actionnya. Oh, action. Oke, lanjut. actionnya dulu ya biar gampang ya, biar Ya. kita sama. Tolong analisis alasan kenapa bisnis kamu bisa drop 30% misalnya gitu. Oke. Nah, analisis dalam bentuk apa nih? Berikan hasil akhirnya dalam bentuk bullet points misalnya gitu. Oke. Dan penjelasan singkat. Nah ya, biar gampang kita pointer-pointer Iya, gitu kan. Ya. formatnya ini. Pakai bullet points. Oke. Nah, ini kan secara format udah bener nih, secara struktur. Iya. Cuma kan data yang kita masukin gak spesifik. Biasanya gapnya di situ tuh. Oh. Yang mereka biasanya gue udah ngelakuin bang yang lu bilang, udah pakai format, udah pakai konteks dan lain-lain. Kok hasilnya masih gini-gini aja ya gitu. Hah. Nah itu ya karena di bagian konteks atau grade action mungkin lu nggak spesifik. Makanya cara untuk ngakalinya tadi sebenarnya dikasih pertanyaan tadi di bawahnya. Ya. Nah, itu nanti. Nanti, itu Yang nanti. terakhir yang bener-bener akurasi tepat lah Ya. dengan apa yang selama ini udah lu kerjakan Nah, ini dan kita works coba gitu. Ini kita coba dulu lah ya. Beneran Kayak gini dulu ya. lah. Ayo Anggaplah, coba aja dulu. anggaplah konteksnya cuma kayak gini gitu ya. Oh, sorry bro. Bentar. Ini harus ditanya dulu di awal atau boleh nggak langsung dijabarin sampai bawah detail? Enggak ya? Boleh, Boleh, tapi boleh. ada limitnya deh bro. Oke, tapi ada yang pernah gue ngeliat postingan katanya di tahap gitu, bertahap dia. Enggak ya? Nah, Biar biasanya- sistemnya dia ngumpul dulu. Kalau itu Biasanya- ada dua teknik Ya. sebenarnya. Itu namanya tekniknya chain of thought ya. Tuh. Itu Kayak juga. apa? Ngomong apa tadi barusan? Oh, itu tidak ngomong kasar ya. Chain of thought. Gimana ngomongnya bro? Chain of thought apa? Ya, chain of thought namanya. Chain ini rantai bro. Iya, Rantai. tahu. Oh, Tadi thoughtnya tadi apa? pemikiran. thought. Pemikiran thought. Chain of thought. Ya, chain of thought. Iya. Nah, tadi kan mungkin awalnya mikirnya kenapa nggak langsung di-plug rame aja gitu kan. Itu ada dua kemungkinan bro. Hmm. Kemungkinan pertama kalau misalnya kata-katanya nggak jelas, itu dia bingung tuh. Kayak ini kata-katanya banyak banget. Oke. Ya kan, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kena limit. Karena dia satu kolom ini tuh ada limitnya, berapa banyak kata, berapa banyak kalimat tuh dia ada limitnya dari si platformnya. Jadi kalau kita udah ketik panjang lebar nih, kita enter, ternyata dia kena limit, dia nggak bisa jawab apa-apa gitu. Oh iya. Nah, teknik chain of thought tadi. Iya, enggak tadi gue bercanda bro. Biar yang kena di lu kan. Itu untuk mereduksi atau mengurangi kesalahan dia membaca tadi. Sebenarnya. Oke. Kalau pertimbangan antara dua itu doang sih sebenarnya. Oke. Nanti kita praktekin yang udah versi yang tajamnya gitu ya. Yap. Oke, ini enter. Ini enter aja lah ya. Set. Enter dulu aja. Oke. Ini harusnya hasilnya lebih baik dari yang tadi nih. Mendingan ya. Mendingan. Tapi pasti masih menerka-nerka. Model ini yang paling bagus yang mana? Kan ada GPT 4o, O3. Oke, pertanyaan bagus. Itu tergantung situasi bro. Yup. Itu nggak ada saklaknya yang mana paling bagus tuh nggak ada. Jadi tergantung situasinya bro. Pengen yang cepet, pengen yang panjang, yang lebih beralasan, pengen yang gimana gitu. Atau yang visual. Visual tuh ada mode sendiri ya. O4 mini high kayaknya. Oke, saran lu, gue selama ini berbayar plus apa pro ya, lupa gue, plus itulah. Terus tapi gue yang GPT yang 4o itu paling atas. Itu nggak bisa dipakai ke semua berarti ya? Kalau dipakai ke semua bisa. Cuman bedanya tadi kecepatan, reasoningnya dan segala macamnya. Itu berpengaruh ke hasil sih sebenarnya. Seberapa deep dia research gitu, seberapa dalam dia untuk risetnya gitu. Oke, boleh tahu beda-bedanya berarti? Nah, ini sini ada nih. Gue tuh sebenarnya ada satu link yang biasanya kita bisa ngebanding-bandingin bro. By sekarang itu dari mereka kan ngetesting terus nih setiap hari nih. Yang mana sih yang paling bagus? Itu model-modelnya tuh ada satu tabel di satu link itu. Tapi gue lupa linknya. Oke. Bukan ini sih. Ini Nah, apa? dia bentuknya kayak gini nih.
Jadi dia nge-ranking ini kayak kira O3 versus Cloud versus Grok versus Gemini dan lain sebagainya tuh mana yang lebih bagus gitu secara persentase dan lain-lain. Ini ada satu link yang lebih lengkap sih, tapi gue lupa linknya apa. Ya udah, ntar sambil berjalan ya. Tapi Yap. yang tadi gimana cara bacanya? Oh, itu 128.000 itu apa maksudnya? Yang mana? Itu tuh konteks. Nah, ini konteks ini adalah berapa banyak panjang token yang kita bisa taruh di tempat chat tadi. Oh, wow. Nah, kan ada beberapa yang dia bisa support lebih banyak kan? Iya. 200.000 gitu. Dan ini setahu gua teknik dia ngetokennya tuh pun beda-beda bro. Jadi Beda-beda. tokennya gimana ya? Gampangnya ya. Token itu kayak gini. Sebenarnya konsepnya si LLM ya kita sebutnya yang kayak ChatGPT dan segala macamnya ini, dia tuh nggak nilai per kata sebenarnya. Jadi perpecahan kata yang mereka sebut sebagai token. Nah, gimana cara mereka mecahnya ini? Tiap platform itu beda. ChatGPT sama Gemini sama DeepSeek itu beda-beda cara mereka mecahnya itu. Itu yang mereka sebut token sebenarnya. Ya. Dia akan berkurang kan tokennya kan? Nanti lo akan bayar lagi gitu kan? Dia akan ngelimit. Jadi untuk model ini lo cuma bisa masukin maksimal berapa token. Gitu. Kalau lebih dari itu dia nggak bisa proses. Gitu. Ya, anyway lanjut. Nah lanjut ke yang tadi kali ya. Iya boleh. Ini dia Balik udah lagi. selesai berpikir nih. Kemungkinan penyebab penurunan 30% versi ringkas. Nah ini kan udah lebih sesuai kan bro dengan apa yang kita mau kan. Traffic terserap acara-acara lokal. Nah ini lebih masuk akal kan. Karena kita di awal ngasih tahu nih ada banyak acara di daerah dekat kafe. Oh iya. Ya. Oke. Terus lonjakan kompetisi musiman. Nah ini mungkin agak sedikit ngarang dia. Booth F&B sementara di event menawarkan harga promo buy one get one, porsi mini bla 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 segala macam. Ini kayaknya dia menerka-nerka sih masih ya. Dan umum juga ya. Iya, Jawaban umum banget deh. Kayak mungkin jangan-jangan kompetitor lo harganya lebih murah kali. Iya. Gitu ya. Sama aja kan nggak perlu Oke, jadi siapa juga. Iya, oke. Akses parkir terganggu. Ya efek pasca lebaran. Cafe rival baru yang hip. Spot Kenaikan biaya dan penyesuaian harga. Ini dia cuman bisa ngasih kemungkinannya tuh apa aja gitu. Oh iya, kejawab sih. Iya. Tapi harusnya kalau udah nanya ChatGPT dengan pemikiran positif, ya dia udah ngelakuin ini sebetulnya. Iya. Ya logikanya dong. Dia nanya itu kan berarti kan karena memang udah buntu kan? Ya kan karena memang ada kafe ini. Dan bisa jadi jawaban-jawaban ini adalah iya gue udah tahu gitu. Ya betul. Gitu kali ya. Terus gue harus gimana? Yang bener kemana gitu kan pertanyaannya kan. Iya. Oke, menarik. Bawahnya apa sih? Dia biasanya kasih pertanyaan lagi ya. Langkah cepat, audit data harian. Oke, survei pelanggan hilang. Oke. Ya ini kayak dari yang biasanya beli mungkin berapa banyak yang hilang gitu. Kayak mereka kira-kira lagi sibuk apa gitu. Oke. Dan dia nggak nanya ya? Biasanya ujungnya nanya? Enggak. Nah, yang nanya tuh yang ketiga tadi, contoh tadi bro. Iya. Oke. Jadi contoh 3 nih misalnya kita pakai prompt yang sama persis nih, atau kita edit aja lah dari sini ya. Oh iya berubah ya dia? Iya berubah. Tolong berikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum kamu menjawab. Nah ini seberapa ngefek satu kalimat pendek ini Banget. itu ngefeknya banget sih. Hah? Masa iya? Nah, kita coba dia. Nah, ini kan Tungguin dia mikir dulu deh. ini kan direkam ya teman-teman, tinggal mundurin aja ya. Ya. Apa di YouTube kita kan tinggal teman-teman durasi mundurin aja dibandingin sama yang sebelumnya kan, lu screenshot dulu apa segala macamnya monggo lah. Nah, ini dari segi jawabannya lebih cepat kan, Bro, mikirnya. Iya. 8 detik. Terus ini dia muncul pertanyaan-pertanyaan yang kita mungkin nggak kepikiran di awal gitu. Kayak ini lo data penjualan sekarang tuh merata di setiap hari atau di jam-jam operasional lo doang gitu. Lo lihatnya berdasarkan apa gitu. Atau lebih parah lo cuma ngelihat pada waktu weekend doang atau lunch atau dinner gitu. Sesimpel itu kan. Atau misalnya yang kedua, misalnya profil pelanggan yang pesini, siapa sih target utama lo gitu. Gua nggak tahu nih. Lo nyuruh gua analisis, gua aja nggak tahu siapa. Lo jualan ke siapa gitu. Keren lagi. Oke. Ketiga, pesaing dan event sekitar. Apakah ada kafe, restoran baru yang viral atau diskon besar? Nah, ini justru nanya gitu. Oh iya, yang ini dia mau bantu kita lebih dalam. Makanya dia nanya, apakah ada kafe atau restoran baru yang viral atau diskon besar di radius 3 km? Iya. Kalau yang pertama tadi kan, di tempatmu, cek deh, ada kafe Ngejudge langsung. Kan kalau kayak gini kan lo bisa bilang, enggak kok aman. Ya. Kita sendirian, Ya. stand alone, kan bisa gitu kan? Atau ada kafe sih tapi nggak viral-viral amat lah gitu. Definisi viralnya apa? Nanti gitu. dia akan jawab lagi tuh dengan itu edukasi lebih dalam. penting sih ini. Coba kita jawabin deh kali ya. Panjang nih bro. Panjang banget ya. Habis nih durasinya nih. Banyak ternyata ya. Ya udah ya, satu nomor aja bisa nggak? Yang Bisa, sekiranya bisa. paling krusial. Bisa. Misalnya paling krusial mungkin
nomor 1 kali ya. 1 apa 4? Itu ada kampanye marketing apa yang aktif? 4 kali ya. 4 boleh tuh, ada IG ads, influencer. Nanti lu bilang aja, gue udah pakai KOL, Iya. tapi tetap nggak rame kok. Misalnya gitulah kurang lebih, karena dia ngajak obrolannya ke influencer. Kampanye marketing apa yang aktif? Ya, ini jawabannya. Intinya kita udah pakai endorse. Iya. Ya. Dengan follower sekian si artisnya gitu, tapi tetap aja nggak ada penjualan, nggak convert to sales lah ibaratnya gitu. Nah itu kan biasanya kan keresahan yang terjadi kan. Gue udah bayar dari mahal-mahal kan, gue kan kalau nggak salah KOL saya berapa? 4 miliar ya video 1 menit ya? Waduh. Buka baju lagi, Bro. Bahkan bisa diajak lagi. Diajak nongkrong bareng. Iya, benar. Dan tukar pikiran. Iya, menanggut-anggut aja. Tapi nggak banyak penjualannya, apalagi nih, Bro. Misalnya Ya, kita tuh. juga udah pakai Meta Ads lah misalnya gitu ya. Budget 1 M per bulan misalnya. Boleh. Iya. Nah, misalnya gini. Coba nih. Wah, ternyata segininya ya. Oke. Jadi saya punya ide nih, panjang nih jadinya nih. Iya. Jujur, ya mungkin gaya kita punya prom ya. Beda-beda lah. Tapi dengan adanya ditanya dulu, itu akhirnya jadi terpancing juga gue nih. Akhirnya dia pasti ngeluarin satu insight-insight yang menarik ya. Iya. Nah ini kayak gini contohnya nih, coba deh. Traffic tersedot ke acara dan venue terdekat. Endorse dan Meta Ads tinggi reach tapi rendah konversi nih. Misalnya followers tidak sepenuhnya matching segmen ibu-ibu 25. Ini kan ceritanya kita belum jawab ya tadi ya. Kalau Iya. kita jawab mungkin lebih canggih Ah, lagi iya, ya. iya. oke. Ini dia menerka-nerka kan gitu. Sedangkan Sedangkan banyak yang followers itu turis gitu misalnya. Ini Meta Ads 1 M per bulan, budget sih besar, tapi kampanyenya cuma fokus ke awareness gitu. Kreatifnya nggak menonjolkan apa sih yang unik gitu misalnya. minus service-nya retargeting belum kuat. Ya. Jadi walaupun mungkin belum seakurat itu, tapi setidaknya udah jauh lebih mendekati. Iya. Gitu. Bayangkan kita jawab semuanya tadi ya. Iya. Tuh, kompetitor baru dan viral, kafe baru yang booming di TikTok dengan gimmick unik, harga promo, merebut curiosity traffic. Algoritma FYP membuatnya top of mind, menurunkan share of attention kamu. Tapi lo tajam lo ini. Kalau lo teman-teman bisa menerka ya lebih detail ya. Boleh lagi. Gue jadi penasaran nih. Pengen baca-bacain. Oke, kenaikan biaya hidup dorong. Oke. Gila, sampai ada tindakan cepatnya juga dia ngasih ya. Iya. Coba lagi kita main cepat aja nih bentar nih. Teman-teman bisa analisa satu persatu nanti. KOL itu guys pop. Oke, audit funnel. Ya. Spread audience ke radius. Gila, dia bantu kita buat funneling ads-nya juga ya. Ganti kreatif. Tuh gue suka nih yang akhirnya ngasih solusi nih. Nah, Short form UGC family vibe, klarifikasi USP, kan klik to WhatsApp untuk track ROAS, lalu potong. Wah gila. nah bayangin kalau misalnya kita udah kasih jawaban, tapi kita masih nggak minta dia untuk ngejawab langsung, Bro. Kita minta dia ngegali lagi, interview lagi lebih lanjut. Kan jawaban kita belum tentu akurat nih. Iya. Nah, kita lakukan itu 3-4 kali, 5 Iya. kali lah. Pasti hasilnya mendekati banget dan tajam gitu. Oh iya, dan sebenarnya banyak hal yang akhirnya bikin kita jadinya lebih terbantukan ya. Itu apa coba? Perhatiin ya teman-teman. Ya maaf ya, belum tentu mungkin karyawan kita, tim kita, content planner kita, social media spesialis kita, content spesialis kita nih satu dari hal yang receh dulu deh, dari hal yang nggak melulu ke pekerjaan gitu ya. Waktu dia dia langsung to the point jawab seperti ini. Ya. Iya kan? Ya. Dan yang kedua, insight dia biasanya cuma megang ya Ya. udah dia kerjain apa yang udah biasanya dia kerjakan kan, tapi ngasih begini kan ya, yang ada mungkin Bapak ad spendnya kayaknya jangan 1 miliar ya, coba di 2 miliar. Jadi kayak gitu kan pasti kan Ya. jawaban-jawaban mungkin beberapa tim kita gitu loh yang Ya. nggak sedalam ini gitu ya. Itu yang akhirnya kita terbantukan dengan ChatGPT ya. Iya, dan Ya, dia bisa jadi bener-bener. siapa aja, Bro. Ya kan sih? Dia bisa jadi oke. siapa aja dan kita cuma bayar berapa gitu. Ini tapi bukan endorse ya. Apa kenapa endorse apa? Enggak, maksudnya kita bukan mempromosikan, tapi maksudnya Iya. Bener. Iya, kalau mau lebih detail sebentar lu bisa pakai jasa dia gitu. Waduh. Itu gue setuju sih. Ya, gue bantu deh gini aja teman-teman. Kalau mau lu pengen cepat, simple, gitu kan serahin sama ahlinya. Gimana kalau gue cantumin beberapa layanan lu tuh jasa lo gitu, atau lu punya agensi kan, lu megang Iya. banyak brand gitu kan, terima beres. Tadi gue suka deh ngomong di belakang layar, pokoknya bener-bener ngebantu dari A sampai Z, man. Di bawah tuh ada linknya, lu tinggal klik aja. Atau lu ada ebook gak sih bro? Ibu kita nggak ada, cuma kita ada learning community. Pakai Discord, bukan? enggak, Nah. kita pakai platform luar.
Oh, Jadi seolah-olah kita maksudnya udah bentuknya tuh kayak sosial media lah, Bro. Oh ya? Lu bisa komentar di dalam, bisa bikin post sendiri, bisa nonton course-nya juga. Course-nya bisa pun cek. di dalam juga gitu. wah mengeri emang orang-orang engineering Dan begitu. yang paling penting ada aplikasinya. Nah, Dan ada notifnya. Hah? Jadi biasanya kalau misalnya kayak di ini boleh nyebut Nyebut aja. kayak misalnya di Discord atau di mana gitu kan mungkin nggak selalu ada notifnya atau Iya, kayak iya. kalau nonton pun mungkin pengalamannya masih kurang lah gitu ya. Kita nggak bisa nge-track terakhir nonton sampai mana segala macam. iya. Nah, kalau ini udah all in one, Bro. Paket lengkap lah, lu bisa chatting, bisa notif segala macam dalam situ. ini kayak endorse kita nggak endorse ya. Enggak. Tapi ini banyak yang pakai. Kalau di luar sih banyak. Tapi kalau di Indo sejauh yang gue tahu kayaknya nggak sebanyak Iya. itu. Dia masuk ke dalam tapi berarti nyampur sama kan kayak sosial media kan, berarti kan apa cuma bisa di set bahwa ditonton cuma yang dia beli doang? Bisa. Bisa. Oh, oke. Gue pikir masuk kayak TikTok juga jadi nyampur gitu, enggak kan? enggak. Soalnya Dia tadi lu kayak bilangnya- sosial media tapi dia nggak terintegrasi dengan sosial media gitu. Jadi bisa jadi mungkin di dalam dashboard gua, video-video lo di dalam dashboard adik gua mungkin dia lebih ke tentang kesehatan. Ya, Bisa, itu iya. bisa. Tergantung dia belinya produknya apa. Iya, Iya. bisa. Dan si sellernya itu pakai platform tersebut Ya, untuk nyeting-nyeting si materinya. ya. Betul. Platform apa, Bro? Namanya Circle. Circle. Ya. Lingkaran, circle. Circle, lingkaran Dot? itu. .so kalau nggak salah. Mm-mm. Berbayar. Berbayar. Jadi lu masukin materi lu di dalam situ. Iya. Setelah check out dari lu punya materi. Yap. Oh, I see. Apa video learning atau kenapa lu nggak bikin kayak di LMS sendiri atau apa gitu? Biar dia bisa belajar atau YouTube Unlisted kalau mau biar nggak Simple. besar gitu. Sebenarnya satunya karena kita carinya all in one platform. Oke. Jadi kalau LMS kan juga lumayan apa ya? Bug dan segala macamnya kita yang ngurusin berarti kan. Iya, dan lumayan pedih lah. Maksudnya kita nggak mau reinfill, kita Oh, nggak, iya sih. ya kita nggak mau bikin ulang lagi lah. Kayak ya udah ngapain sih kita reinvent the wheel aja gitu. Oke, jadi komen-komen yang dimaksud adalah para member bisa kelihatan komen apa di situ khusus untuk lu dong. Bisa. Oh iya. Dan para member bisa saling DM, Bro, di situ. Bisa saling ngechat, Oh. bisa ngechat kita juga di situ, bisa nanya pendapat di situ gitu. Wow. Dan yang lebih kerennya lagi nanti chattingnya itu bisa dihandle sama AI juga ya. Iya. Sama AI agent juga. Mereka gitu. nyediain AI agent di dalamnya. Contoh gimana? Contoh kasusnya? Jadi misalnya kita bertiga nih, Bro Dery di dalam platformnya juga nih. Oh. Terus ada orang ngechat Bro Dery nih. Oh. Nanti yang balas nggak usah Bro Dery gitu. AI-nya yang ngebalas, tapi pemikirannya sama dengan Bro Dery gitu. Berarti kita harus nge-prompting dulu dong. Kita sebagai seller, kita yang nge-setup promptingnya. Misalnya kita bertiga nih ada di satu course yang sama. Ya. Punya si A nih misalnya. Berarti, tapi kan gue bisa nanya sama lu kan? Sesama member kan? Bisa. Oke. Terus gue nanya, dibalasnya lu punya robot. Ya. Ya. Robot itu jawabnya berdasarkan apa nih? Berdasarkan ChatGPT pada umumnya atau memang hasil promptingan lu? Berdasarkan hasil promptingan yang kita masukin. Oke. Oke. Berarti bisa bangun networking juga dalam situ ya? Bisa. Sama member kan, ini ada foundernya ini ikutan juga di sini nih gitu ya? Iya. Dan bisa gamifikasi juga, Bro. Jadi kayak kalau misalnya dia udah nonton ini, Kasih lihat aja kali ya. Iya dong, bukan dong. Nggak apa-apa bro. Emang iya nggak di endorse kan juga lu boleh dong promosiin dikit kan. Ini punya luar Nah, ini juga punya, kan. punya kita nih. Ini punya lu. Ya. Di platform tadi. Yap. Yap. Apa circle tadi ya? Berarti circle.so/AI Creator Labs. nah ini Nah, kita bisa hubungin ke domain sendiri juga, Bro, nih. community.aicreatorlabs.id gitu. Yang tadi si circle-nya mana? Nah, itulah uniknya. Kenapa? Jadi kita pakai Circle, tapi kita sambungin ke domain kita sendiri. Mentang-mentang lo software engineering ya. Mentang-mentang lo ya oke lah ya. Dia jago dia ya. Tadi juga ngomong tentang ManyChat juga begitu tuh ya. Kenapa lu nggak track sendiri pisahin database-nya biar lu nggak bayar mahal di ManyChat-nya. 8 juta bro, gue bayar 80.000 kontak gue di ManyChat. Komen mau kan yang komen kan 30.000, 20.000 di gue punya postingan tuh. Apalagi yang mau banyak ya kalau Bro Dery ya. Iya. Wah. Ben buka baju lagi lu jangan mancing-mancing lu. Coba ayo kita lihat. Gimana, Bro? Nah, jadi ya sama sebenarnya. Yang bedain tuh paling kalau sama Discord di sini nih kita ada beberapa course. Nih, kita bisa track juga mereka completion rate-nya berapa sih murid-murid kita ini. Mungkin itu nggak bisa dilakuin di Discord dan lain-lain ya. Oh, ini progresnya maksudnya? Iya, Iya. progresnya. Jadi si anak yang namanya ini dia udah nonton semua 100% sejak 2 bulan lalu misalnya gitu. Terus Keren. Terus dari ini kalau mau lengkap lagi bisa kayak gini, Bro. Jadi kita buka misalnya
analytics nih. Set, kita bisa ngecek bro, anak-anak tuh aktifnya di jam berapa gitu. Terus kayak secara harian berapa sih yang aktif dan lain sebagainya gitu. Bikin kasih solusi bisnis school yuk. Waduh. Student sekolah ini kayak sekolah bro, kayak tempat les. Iya. Iya. Iya enggak? Ini Primagama Salim sama gue nih. Asik banget nih. Asik sih ini. Oh iya. Ya, belum lagi yang komen, yang Kelihatan siswa, ya. ngepost, belum lagi ada yang ngechat gitu, kayak dia ngechat ke yang lain berapa lama, berapa banyak, DM atau berapa banyak gitu. Tapi ini setiap akun bisa beda-beda juga, bro. Jadi kayak misalnya kita bisa analisis kalau akun A ke akun B berapa, akun B ke akun C berapa dan seterusnya. Oh, oke. Dengan adanya kita saling tahu sama member tuh berarti apa? Kayak tadi progresnya 100%. Terus kan urusan lu. Lu yang mau pinter mau kagak itu gimana? Kalau misalnya Ya gunanya fitur itu apa gitu maksud gue? Nah, kalau gunanya ya kita bisa checking. Ini mereka beli produk kita nih, anggap ya. Mereka ini benar-benar nikmatin atau kan suatu saat nih, anggaplah yang paling sering kan gini kan. Dia udah beli kelasnya nih. Bang, gue beli kelas lu biar dapat cuan 10 juta kata lu. Tapi gue gak dapat cuannya gitu. Kan kita bisa cek nih, lu belajar gak? Oke. Gitu. Dapet gitu. Satu lagi kalau orientasinya sales kan itu ini agak sedikit bisnis lagi nih ya. Dia berarti potensi dia benar-benar minat sama konten kita bisa jualin lagi Bisa tuh. di- Upselling ya. Beli lagi dah lu. Orang lu aja udah nikmatin kan. Apalagi kalau dapat testimoninya, "Iya Bang, alhamdulillah Bang, gue dapat begini Bang." Kita kasih produk baru lagi. Dimakan lagi sama dia. Jadi nemu potensial buyer ya di sini ya. Bener. Cakep. dibongkar semua ya, bro. Bongkar. Gak bisa bro, lu ngomong sama pedagang bro. Kan gue juga pedagang ya enggak ya. Ini ya komen-komennya ya. Ya, ini Ya. misalnya ada yang bikin nih, Arya Search dia bikin hello bla bla bla, saran dari saya bla 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 gitu. Oke, ke bawah-bawah. Terus banyak. misalnya dari gua pernah ada kayak ngasih custom GPT rekomendasi apa gitu. Lu bisa nge-share juga di sini. Apa custom GPT-nya, linknya apa, terus lu bisa pakai ini buat apa. Terus mereka bisa komen di sini, bisa like di sini. Itu dari UI-nya kelihatan ya lu seorang mentor di situ, berarti lu juga pengajar di dalam sini. Yes. Oh ya, satu lagi yang paling penting nih. Cakep nih. Kan Oke. kalau kita Wah! waduh, tumpah. Tumpah gue saking semangatnya gue. Coba dihirup dong. Hirup. Kecilan, Bro. Tuh lihat. Kopi aja bergoyang loh ngelihat AI ini. Dunia AI Tuh, ini ya. dia ngebentuk huruf D. Wah. Diri gitu. Nah, ini oke lanjut. Maaf ya distraksi teman-teman semua ya. Ada lagi enggak? Nah, paling ini dia bisa juga untuk kita langsung call meeting di dalam. Nah, ya. Call meeting. Jadi Nggak lu perlu Zoom, nggak perlu Google Meet lagi gitu. tapi mengganggu OBS kita nggak? Misalnya kita pakai sistem eksternal di luar dari platform, bisa kan? Bisa. Bisa diintegrasi juga. Dia Tinggal- tetap baca kamera outside output dan segala macam, dia tetap ngebaca semua sih. Kalau nggak streaming, berarti kita bisa pakai virtual kameranya dibuka gitu ya, Iya. biar masuk ke dalam situ kalau di OBS. Sorry bro, gue kan anak OBS banget. Ya. Iya. Oke. Nah ini apa nih? Kalender juga semua timeline ya. Kalender. Ini jadi promosiin circle ya. Iya. Sebenarnya bukan circle-nya sih yang mau gue bahas adalah bayangkan ketika lo dapat satu pemateri tapi dengan polanya seperti ini udah diatur sama semuanya kan jadi nyaman untuk Betul. kondisi belajar mengajarnya kan. Betul. Oke. Komen-komen Itu sih. semua. Tadi yang tools-tools marketing tuh apa tadi? Fitur-fitur marketing tadi di atas. Email marketing bisa. Ya, email marketing kita bisa send juga. Jadi Oh ini buat ngirimin email notifikasi apa segala macamnya Iya. kalau ada produk baru apa segala macam. iya, atau Oke. ngasih freebies lah. Jadi kayak misalnya kita abis launch plugin baru nih, lo bisa akses pluginnya caranya kayak gini lewat email kita kirim gitu. Itu bisa juga. Oke. Kalau yang gaptek, misalnya gue buat kelas untuk pembelajaran tentang let's say personal branding atau mungkin marketing evolution 1.0 dan seterusnya gitu ya. Berarti lu ajarin juga di situ ya. Kita pakai platform ini dan teman-teman bisa begini. Kayak berarti harus kasih satu webinar ya berarti ya. Nah, itu kita solve-nya dengan cara nih, start here. Jadi kita mulai di sini. Kita share Kita kasih tahu. caranya gimana sih nge-akses platform ini gitu. Mulai dari loginnya, terus nanti bikin akunnya segala macam kita share juga di sini. Wow. AI Creator Labs. Iya. Kalau mau belajar sama mereka, linknya udah gue taruh di bawah nih. Tidak bakal menyesal. Wow. Garanted. Wow. Jambi bergoyang. Goyang. Jadi Jambi menggetarkan nih dunia AI ini. Bukan Jabodetabek, bangga gue nih, keren. Salam ya buat Zumi Zola. Oh, Waduh. oh iya salam. Siap. siap. Lah kan pernah jadi gubernur kan? Iya, Siap. benar. Pernah. Ya udah salamin aja gitu, Siap. nggak apa-apa kan? Siap. Sekarang udah nggak? Sekarang udah enggak.
Sekarang udah Kenapa kalau boleh tahu kok? karena berubah? udah pergantian periode, Bro. Oh. Setuju. Iya nggak sih? Ya, ya, Udah orang Bagus beda. jawabannya. ya. Kan Bagus jawabannya. generasinya beda-beda. Generasi Bro. berbeda Iya. kan nggak ada masalah kan sebelumnya kan. Oke. Heeh. Iya. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin teman-teman bisa cek aja di bawah AI Creator Labs. Gue sangat menyarankan karena tidak sembarangan orang yang gue panggil untuk duduk di kursi panas ini. Bekas paha-pahanya menteri-menteri Indonesia. Wah. Ya dong, pernah duduk di sini juga, Betul, tangan-tangannya betul. segala macam. Jadi insya Allah ini rekomendasi ya buat teman-teman semua untuk belajar AI lebih lanjut. Berarti kalau lu sendiri yang lu ajarin apa sih bro ke mereka-mereka semua? Sekarang kita ngomongin tentang si produk-produk atau mungkin project atau program-program yang lu berikan kepada mereka. Nah, kalau itu Biar teman-teman tahu kalau pengen belajar gue dapetnya apa bang gitu. Iya. Kita ada sebenarnya ada 2 kalau di sini ya. Itu seperti yang kita ekspor juga itu di marketing sama AI-nya. Oke. Kalau AI itu benar-benar dari dasar banget sampai lu akan tahu gimana caranya kita bisa bangun AI itu, gimana caranya. Jadi lu akan diajarin juga. Sama satu lagi lu diajarin juga gimana caranya ngasilin cuannya. Oh wow. Ya, content creation-nya diajarin. Makanya ini nih namanya nih AI driven content creation nih. Salah satu study Oh, iya. course-nya. Oke. Nah, jadi semua deh. Semua marketing, semua AI lu diajarin dari A sampai Z. Ada nggak yang udah pernah ngerasain ini? Yang akhirnya mungkin dia nulis testimoni biar teman-teman ada gambaran ketika belajar sama lo nih mereka seperti apa. Mau lihat dong? Enak aja gue beli kucing dalam karung. Oh enggak, sorry bro. Gue harus tahu dulu dong. Apa coba di dalam itu? Oh ini ada semua di sini ya. Ada semua. Mana coba? Ya langsung aja. Nah ini nih. Kita banyak nih, Bro. Misalnya nih Bro Fajar ya. Mbak yang hook Oh itu. ini viral nih di FYP gue nih Fajar Hapu. Iya. Yang jangan X. Iya, pakai rumus matematika tuh dia. Iya. Jangan X kalau kamu nggak pengen Y misalnya. Ya. Nah, itu salah satu member kita juga tuh. Oh, dia jebolan sih. Ini ternyata pantesan muncul mulu. Mukanya dia di tempat gue gitu kan. Oke. Dulu saya butuh waktu berjam-jam untuk membuat satu konten, tapi sejak belajar di AI Creators Incubator, saya bisa mengoptimasi Banyak hal dengan banyak AI. hal dengan AI. Hasilnya lebih cepat. Oh, dia belajar di situ juga berarti ya tentang prompting untuk nemuin. Sorry nih Bro Fajar, pasti kan lo juga ujung-ujungnya pakai ChatGPT dong untuk Iya. hook konten-konten lo gitu Wah, kan. enggak, Bro. Hah? Oh, pakai set. Oh, Enggak. Pun kalau lo mau pakai kan juga nggak apa-apa, asal prompting lo berarti bener. Iya, nggak apa-apa. Tapi ini yang lebih menarik lagi, Bro. Jadi ilmunya yang dia udah pelajarin itu, kita masukin segala knowledge itu ke sini, Bro. Nah, ini lo bisa kayak masukin topiknya apa, gaya penulisannya mau apa, segala macam, jumlah hooknya berapa, nanti tinggal generate aja Lah ini di platform siapa? di Oh, platform kita ada juga. tulisannya sini, Presents by AI Creator Labs. Hah? Ini lo bikin di circle tadi? Enggak. Ini beda lagi. Oh beda lagi? Iya, ini jadi gimana, Bro? Jadi Curang lo pakai engineering lo. Jadi kita daripada kita manfaatin banyak AI untuk bikin satu konten, jadi goals-nya kita nanti adalah kita bisa bikin 100% otomatis dari sisi workflow kontennya. Jadi mulai dari ide, mulai dari bikin akun apa segala macam sampai hasil videonya itu kita pengen bikin semuanya otomatis. Nah, ini salah satu gebrakan awal kami nih. Oh jadi nggak perlu prompting lagi? Nah, orang-orang kan kesulitan Kesulitan buat bidang prompting. Iya. Jadi ya udah kita setting aja promptingnya, lo tinggal pakai gitu. Heeh. Iya kayak custom GPT atau my GPT gitu kan? Iya. Kalau di chat GPT kan? Iya, tapi kita udah bikinin. Jadi mereka Dan tinggal pakai aja gitu. Hasilnya kan dari konten kreator yang udah akunnya udah grow up kayak gua dan Bro Fajar dan murid-murid kita yang lain, semua knowledge-nya kita satuin jadi satu. Duh. Jadi misalnya tadi Bro Fajar untuk bikin hook, ya udah hook yang di konten-konten yang udah berhasil kita ambil, kita scrap gitu. Video to text gitu. Kita ambil teksnya, kita kumpulin, hook ini skornya segini, hook ini skornya segini, kenapa skornya segini, aksesnya segini. Nah, nanti hasil dari sini udah bagus-bagus semua gitu, Bro. Jadi ini yang didapat ketika dia belajar sama AI Creator Labs ini? Iya, salah satunya sebenarnya. Iya. Cara bangunnya juga diajarin. Waduh, ini baru awal aja gue udah terkesima. Kalau teman-teman pengen tahu cek aja di bawah ya. Iya. Ikutin aja formatnya, nanti lu tinggal masuk. Ya harganya udah kelihatan semua di sana ya. Siap. Detail semuanya di sana. Coba contohin aja nih. Ini kalau menarik nih bro. Kalau tiba-tiba menjadi asisten yang tepat buat bisnisnya teman-teman semua, nggak perlu prompting lagi kan? Berarti lu udah bantu kan? Yap. Semua pemikiran-pemikiran berarti sesimpel mereka tinggal kasih aku headline dong, begitu dong? Iya, Nggak perlu prompting sedikit pun. nggak perlu. Hah? Bahkan kita udah Ada kali bisnis aku ini dikit-dikit. Itu kan kita handle di belakang ya.
Dia tinggal masukin misalnya nih topiknya apa, misalnya entrepreneur gitu. Oke. Terus misalnya gaya penulisannya dia mau santai gitu misalnya. Jumlah hook nih misalnya bikinnya 15 gitu kan. Tipenya apa? Misalnya problem based lah. Terus dia tinggal generate, udah nggak perlu prompting. Promptingnya kita handle di belakang. Wow. Coba. Ini lagi generate, oke. Nah, ini ceritanya lagi berpikir, bro. Ya. Lagi berpikirnya dia nih. Udah. Oke, coba bawah. Udah kerja keras buka usaha sendiri tapi masih keren. Punya ide gede tapi takut gagal mulai. Gimana tuh? Iya. Bodoh. Kalau mau ganti tipe, bukan tipe, apa ya istilahnya? Misalnya tiba-tiba berubah jadi POV. Misalnya tiba-tiba berubah jadi umur base. Kayak misalnya dulu 25 tahun, gua nggak ngerti cara ini, tapi sekarang 35 gua bisa begini. Kan rata-rata begitu ya. Kita ngomong yang umum yang beredar di FYP ya, atau POV. POV bapak-bapak usia sekian apa segala macam. Itu lo rubahnya di mana, Bro? Nah, ini sebenarnya kita belum publish yang versi itu. Oke. Ya, ini kan masih open per beta. Nah, jadi tujuannya nanti ini di bagian hooknya doang ya. Kan nanti tujuannya semuanya full otomatis nih. Nanti kita bakal bikin per section yang lebih banyak lagi nih di bawah-bawah ini. Misalnya Contoh, tadi Bro Dery bilang Contoh kita pengen hook ala kreator siapa. Itu nanti kita akan ada drop down-nya juga di sini. Terus rumus hook gimana yang dari Berfajar kan. Nah, salah satu kontributornya di sini kan Berfajar juga kan. Nah, itu gimana? Terus yang Bro Dery bilang tadi juga gimana? Itu umur audiensnya gitu misalnya. Umurnya berapa? Terus dia profesinya apa gitu. Iya. Kita tinggal masukin aja semuanya di sini. Jadi mereka tinggal klik. Tujuannya sih kayak gitu. Gini, ini gue jadi kepikiran nih. Ini kan mereka kan berarti lu kumpulin dalam satu ya. Pemikirannya mereka nggak perlu prompting lagi, mereka tinggal tuang di sini. Ini gue tantang lu nih. Kalau lu berhasil menerima tantangan gue, berarti lu jagoin luar biasa. Kirain 4M. Tantangannya adalah coba lu bisa nggak? Misalnya contoh bantuin teman-teman nih, pengen dapat asisten atau berpartner sama gue lah, anggaplah. Ya Deriansa gitu misalnya. Yang ada di kepala gue 20 tahun gue ada di dunia marketing apa segala macamnya. Terus lu buatin satu semacam tailor made atau apa ya, konsep yang gue banget lah, yang special edition. Jadi maksudnya ada AI, tapi AI ini Deriansa gitu kan. Nah, berarti gue pakai gaya gue, hooknya gaya gue, misalnya buat custom gitu. Hooknya dengan gue beberapa tadi kayak misalnya gue punya konten andalan gue tuh POV-nya begini, andalan gue tuh storytellingnya begini. Gaya-gaya gue tuh yang memang udah proven ya bro ya, udah bener-bener tembusnya tuh jutaan semua tuh views gue. Berarti kan terbukti hook gue tuh gayanya ya insya Allah kuat gitu ya. Bisa nggak lo buatin? Abis itu kita bikin kelasnya. Abis itu dia bisa berpartner sama robot yang bernama Deriansa, yang bener-bener bukan bikin orang lain, tapi bener-bener lu gali database gue, lu gali data gue, lu R&D gue. Ya, bro. Ngobrol 2 jam, 3 jam, hayo udah gue keluarin semuanya. Kalau itu sih bukan bisa sih, bisa banget. Nantangin gue dia. Mas gue daripada permintaan gue di DM, bang lu gak buka kelas, bang lu gak buka kelas. Capek banget gue kalau webinar tiap ini kan. Mendingan bikin ginian gak sih? langsung bikin beginian, gue keluarin, ayo udah kita ngobrol 10 jam dari pagi sampai malam misalnya, dang. Lu tinggal nanya, udah gaya gue. Udah, bisa. Langsung sebar deh, bermanfaat buat seluruh orang Indonesia. Jangan kan gaya nih, sebenarnya suaranya pun suara Bro Dery bisa juga. Jadi ada tampilannya gue? Iya, bisa juga. Masa sih? Wah. Kayaknya perlu direalisasikan ya. Atau jangan suara doang bro, visual kali ya? Iya, semua lah. Enggak, jadi gue gak percaya. Muka Bro Dery di situ ya? Gak Tapi percaya. takutnya orang pakai buat penipuan bro nanti bro. Oh. Kasih watermark lah. Watermark. Oh itu aman, mereka nggak bisa download. Jadi watermarknya tuh 9:16, guanya 1:1. Ketutup aja udah. Kan bisa kita batasin juga. Opacity-nya 100% gitu kan. Kelihatan ganggu layar ya. Ya bisa diakalin lah begitu-begitu. Aman lah sih itu. Kasih hak cipta ya kan, kasih rights ini, kasih watermarknya di sini. Terus tinggal ngomong di sosial media gue, di konten organik gue. Cuma ada yang ada logo beginiannya doang. Iya kan? Atau cuma ada begini, itu bisa dimainkan bro. Ini challenge accepted sih. Ayo bismillah ya. Iya, bismillah nanti sih. buat bantu mereka semua ya. Siap. Teman-teman pada mau nggak? Kalau mau coba lu komen kasih solusi di bawah. Siap. Nah, lu komen kasih solusi, nanti lu langsung gua DM linknya, lu tinggal masuk aja. Dengan ya pertimbangannya berarti lu udah harus kelarin dulu. Jadi video ini
Ya gue nggak tahu lah, waiting list misalnya. Waiting list. Waiting list dulu aja nggak apa-apa. Biar jangan nunggu kan takutnya kelamaan nih. Ya. Betul. Lu butuh proses berapa apa segala macam. Lu cek aja lo, formatnya ikutin nanti sistem kita akan DM lu dan itu adalah masuk ke ruang waiting list ya. Siap. Kita gituin Siap. aja. Jadi Siap. begitu nanti udah jadi produknya, kita kirimin bagi yang sudah waiting list. Siap. Itu menjadi prioritas. Misalnya early bird, harga khusus. Nah, kayak gitu aja. Iya, Gas. gas. Bener ya, untuk 1.000 orang pertama misalnya, nanti kita DM-in atau mungkin kita manualin secara data yang udah kita pegang di Google Spreadsheet. Sisanya berarti mohon maaf, berarti lo dapat harga normal misalnya Nah. gitu ya. Gas. Cakep Gas. ya, bismillah ya. Bismillah. Ayo bro, lu berapa Deal. lama bikin ya? Salam dulu. Deal ya. Berapa lama? Berapa lama nih? Katanya lu iya. lulusan Berani. Nggak bisa nih lulusan- gue gini-gini nih. lu kuliah di Cina. Lu orang Cina. Orang Cina kan punya sukses apa ya? Punya aura sukses alami, bro. Aduh, amin. Kan kelihatannya pokoknya lu tajir aja kan gitu kan. Muka-mukanya. Berapa lama? Kasihan mereka nih udah waiting list nih. Mungkin dari waiting list itu kita coba 1 bulan dulu kali ya. Wah, 1 bulan 1 ya. bulan kita launch, tapi kan nanti kita improve terus. Iya, Kita- iya, iya. Kita, Nggak masalah. Iya, kita improve terus. Berarti sebulan udah bisa dapetin akses itu? Sebulan harusnya udah bisa lah. Nggak ya. bisa. Harusnya MVP udah bisa. produk lah. MVP produk. Iya, MVP lah. Mereka udah bisa ngelihat ada Deriansyah lah di situ. Iya, gila. Dia pakai apa laptop gitu ya? Dia ngomong gitu nanti ngejelasin. Dia nanya, dia jawab. Kan gitu kan? Iya. Iya. Bukan yang nonton video learning gue mendingan gue syuting monolog Iya, kalau iya, begitu. Nggak, dia nanya. Nanya apapun, nge-prompting dari dia gue jawab. Iya, Iya. Bro Dery, gue bla 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 nih, tolong kasih gue solusi dong. Nanti Dia bisa private. Maksudnya bisa kayak di circle lu tadi, lu buatin sistemnya. Jadi dia nanya kapanpun sampai malam apa segala macam ngobrol sama gue. bisa. Bisa. Wah gila kalau bisa begitu mah. Iya kan, gue nggak puyeng gue jawab-jawabin DM di TikTok. Aduh ya bro, capek banget. Sama Iya sih. kan? Tinggal suruh dia ngobrol sama itu ya, Bro ya. Iya, tinggal ngobrol. Coba lu bikin sistem, Nanti tinggal ngobrol. Per jamnya berapa gitu ya, Bro? Iya. Iya dong. Atau kayak semacam subscribe apa? Plus ke pro apa namanya? Kayak ChatGPT kan ada Iya, limitasinya. Ada tokennya lah. Bikin begitu Gitu. aja. Ya. Bikin begitu, ya kan? Set. Ini kita tes yang pertama kita nih, ya kan? Nanti nextnya gue naikin level. Kalau emang ini berhasil, sukses, rame, pecah berapa bulan, gue langsung gandeng partner gue. Oh, aduh. Partner terdekat nih, misalnya Renat nih, langsung partner yang lainnya. Ada Halid, ada Deddy Kobuzier. Nanti next levelnya lagi Raffi Ahmad. Iya. Wah. Next levelnya lagi artis-artis sukses ternama. Banyak. Baim Wong. Bayangin Om Deddy marah-marahnya AI ya. Iya lo keren bro ini bro. Kita bikin sekolah aja langsung kan. Jadi Ayah pakai baju apa enggak? angle-nya apa kanan apa kiri? Om Deddy ada logo lu. Punten. Bercanda. Bercanda. Lu dicok slam lo. Selesai hidup lu. Ya kita bikin begitu sehingga mereka bisa nanya kapanpun. Nanti ada kayak lu kan lu engineering-nya kan. Lu bikin kayak semacam ya token gitu kali istilahnya kali ya. Lu nanya yang udah sekian. Jadi kayak modelnya ada bayar di depan. Jadi bayar di depan tuh yang udah dapat kayak gininya lah, Ya. yang udah defaultnya lah, udah dapat kan, ya pasti ada value-nya lah, ada ilmunya. Nanti nextnya kalau lu mau tahap untuk private counseling, ya dengan jawaban yang memang otak kepala, bukan ChatGPT yang hasil dari Google apa segala macam ya bro ya. Memang kan lu kan pasti lu akan nge-screening gue kan, Ya. lu scanning gue dan lu screening gue ngejawab apa yang memang pengalaman gue sekian puluh tahun ini nih. Ya. Sampai gue bisa diinvest close the door apa segala macam gitu kan. Udah nanti upgrade tuh. Lo mau berapa jam? Atau yang kayak unlimited kan bisa buat 3 paket kan? Iya. Misalnya nih ngambil paket 10 jam misalnya. Enggak, kedikitan. Dia kan pasti kan buru bulan-bulan ya. Misalnya saya ngajar biasanya kalau seminggu sekali 2 jam ya. Seminggu sekali 2 jam misalnya di webinar. Kali sebulan berarti berapa? 2 tambah kali 4 8 jam. 8 jam ya. Anggaplah 10 jam deh biar gampang hitungnya. Kali 12 berarti 120 jam. Nah, ini normalnya manusia kan. Ya. Itu pun juga kayaknya berlebihan banget tuh. Webinarnya cuma 2 jam doang kan. Anggaplah paket 120 jam, paket 500 jam sama paket unlimited. Itu tuh ada harganya lagi, Bro. Kita bikin yang ramah di kantong mereka lah. Iya, Jadi pasti sih. mereka nanya tuh unlimited tuh begini. Oh ya satu lagi, kalau yang misalnya gua mungkin insight-nya sekian gitu, dengan kolaborasi sama ChatGPT atau mungkin sistem AI lainnya, dia bisa ngasih insight gue lebih gila lagi berarti kan, yang bahkan mungkin gue belum pernah ngelakuin. Contoh misalnya, Bisa. tapi levelnya di atas gue maksudnya. Bisa. Bisa. Tapi Bro Dery harus validasi juga Iya. ya. Takutnya yang dia kasih tuh
jauh tapi nggak bener gitu. Itu takutnya. urusan kita di belakang lah. Eh, Oh, oke. Gue menarik nih kalau begini nih. Contoh misalnya gini. Lu kan nge-scanning dan screening gue nih. Iya. Kita ngobrol antar lah. Misalnya 10 jam gitu dan seterusnya gitu ya. Ya, Bam. Tapi kan ada beberapa kali begitu gue pulang, kok kayaknya belum dibahas sih, kan insight-insight baru. Itu sekali gue syuting, mungkin bulan depannya gue dapat ilmu baru lagi. Karena gue tiap hari ketemu orang, bro. ya, Ya. Insight baru lagi. ya. Artinya kan berarti gue di prompting ulang lagi ya? Ya, nanti insight barunya tuh tinggal dimasukin Tinggal aja. masukin aja. Oke. As knowledge Heeh. dari Bro Derry gitu. Bisa tuh di Bisa. pertengahan dimasukin. Bisa Bisa. di-upgrade terus. Memang itu kita upgrade terus. Wow. Wah, ini kalau hidup udah begini mah orang udah punya asisten pribadi atau partner bisnis beneran ini. Langsung lu bisa partneran sama Deriansa, Deddy Kobuzer, Raffi Ahmad, ya kan? Prabowo Subianto. Oke. Ya kenapa emang ya? Iya, Ruang bener. beliau pengusaha kok. Ruang Sepri. Iya, Ruang Sepri. Udah mau pinggir jurang, pinter deh dibalikin lagi deh. Udah mau pinggir jurang. Gibran Raka Buming Raka. Betul. Iya. Iya bener kan? Bener. Pengusaha beliau. bener. Pengen banget berpartner sama beliau. Zumi Zola. Betul. Bener. Iya kan? Yang kayak begitu-begitulah. Kapan lagi partner sama gubernur ya, Bro ya? Iya. Itu track Betul, recordnya kan. betul. Macam-macam lah. Anjas Maradita. Anjas Anjas Maradita. Maradita. Iya, Kan? Kan lu kan sempet ada kolaborasi kan bareng sama Anjas di pekerja AI-nya dia tuh. Kolaborasi gimana dulu nih? Lah kan yang ngomong di video di podcast gue tuh kemarin. Dia bilang kan lu Ruang Sepri juga katanya timnya mereka. Ya gitu-gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi sunyi sih? Wah, ada sesuatu nih, gue gak suka nih gini-gini nih. Ya, Ya. pokoknya gitulah pokoknya. Itulah pokoknya. Pokoknya. Boleh kita bikin ya? Boleh. Oke, boleh. Cakep kalau gitu. Kalau mau lu waiting list langsung aja lu klik aja link di bawah. Iya. Iya kan, lu Betul, tinggal betul. waiting list, lu bisa sepuasnya berpartner. Dan itu sifatnya update terus loh ya. Update terus. Berarti gua ketemu orang-orang banyak masuk lagi di sana. Berarti kalau lu ambil subscribe yang unlimited, private-nya bener-bener nemenin lu sampai sukses berarti ya. Iya. Waduh, Berapa tuh harganya tuh, Bro? 5 miliar. Enggak lah. Ya elah kasih berapa aja. Berapa sih? Kayaknya gua nggak tahu. Harga lu berapa? Oh, itu harus dicek dulu, Bro. Gua harus dicek dulu sih datanya. Oh, nanya ChatGPT. Bukan hanya ChatGPT. Kan harus dicek dulu data servernya. Data misalnya kalau kita nerima dalam bentuk audio berapa panjang segala macam itu kan kita harus cek dari penyedianya biasanya. Kira nanya harga gua di ChatGPT kan. Oh, kalau harga Bro Derry mah Wah. 2T kali ya. Waduh. 4M lah. Ada. Ya udah boleh lah. Ada lagi ke depannya gebrakannya apa lagi nih bro yang dilakukan oleh AI Creator Labs atau di akun-akun lu pada apa segala macamnya di ujung obrolan kita ini? Kita sekarang lagi ngarah ke arah virtual influencer sih. Gimana? Apalagi Cakep tuh? kan tuh. Kayak tadi Cakep juga dong, pembahasan mirip-mirip. gua nih. Bau-baunya panjang ya. Bawahnya panjang dikit Kayak sih. apa tuh dia tuh? Sebenarnya kan sekarang udah banyak banget influencer yang sebenarnya AI gitu. Manusia aslinya kan ada. Oh iya, tahu Ya tahu. kan? Kayak kalau di Indonesia ada Lentari Pagi yang salah namanya. Mhm. Nah, itu kan bahaya banget sebenarnya ya. Mereka itu kan bisa secara fisik tuh sempurna banget. Terus secara karakter konsisten dan bisa dibentuk kayak gimana pun. Bayangin nih, kita yang manusia kan kadang ya kalau kayak Bro Derry apa gua lah. Kadang kalau gua lagi pengen marah-marah, bikin kontennya auranya marah-marah gitu. Iya. Nah, bayangin si virtual influencer ini, mereka itu ya tetap gitu, kayak gitu konsisten. Nah, kita influencer sekarang bisa tergantikan, bro. Oh itu asik banget tuh. Jadi virtual creator dia bikin satu sosok, satu bikin alter ego, ya kan. Tapi ini bener-bener ya oke lah, anggaplah kita nggak tahu itu AI bisa terjadi karena banyak konten faceless. Ya. Ya kan konten-konten yang tanpa nampilin wajah. Kan banyak tuh tanpa nampilin wajah dengan link.id dengan digital produk lo bisa dapetin cuan 2 digit per bulan apa segala macam gitu ya. Iya. Oh nice. Kita nggak usah muncul di mana-mana gitu loh. Bisa lo bikin gitu. Oh bisa. Oh wow. Oke lah. Gitu sih arah kita. Ini bisa-bisa aja nih, Bro. Lu mah enak banget tuh ngelempar lu. Dia yang Ya pucet kan lu. secara teknis bisa. Secara teknis bisa. Iya. Secara teknis bisa. Ya, nanti kalau bingung ntar lo japri gue aja. Nanti gue juga bingung juga sih. Nanti kita bingung bareng lah. Iya, ya. Siap kalau gitu, bro. Siap. Nih, makasih lo udah bantuin teman-teman semua karena kita tahu kita pengen sukses bareng-bareng. Kalau lo tahu ini adalah sepertinya butuh teman-teman atau partner lo yang lain, biar bisnis lo juga bisa bareng-bareng. Jangan-jangan temen lo atau partner bisnis lo belum nonton tayangan ini. Lo kasih tahu ke dia, linknya lo sebarin. Siap. Ya, karena kan dengan adanya orang-orang hebat ini,
kesimpulannya adalah gue pengen, insya Allah kita tahu lah, kita pengen bantu teman-teman semua keluar dari kemiskinan. Wow. Hidupnya jadi lebih berubah, Betul. lebih berkembang. Masa 10 tahun lu gini-gini aja ada sesuatu, jangan-jangan caranya yang kemarin tuh belum tepat. Betul. Nah, Kita kasih cara baru. Iya, gitu ya kan. Bosen kali makan nasi sama angin, ini kan capek juga gitu ya. Siap, thank you bro ya. Siap. Nanti Siap, thank you. kita update Oke. lagi yang tadi yang virtual berbisnis bareng sama partneran Diriansa Siap. dan Siap. seterusnya. Sebulan lagi ya. Berarti ya bener ya, insya Allah ya. Siap. Dia langsung pucat. Gas. Gas aja ya. Gas. Mimisan tuh. Enggak. Santai aja, Bro. 1 bulan mah kelamaan kayak. Woi, siap. Nanti kita update lagi bro ya. Kita tunggu Siap. aja ya. Siap. Kita kasih solusi.